nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar Amerika tiap hari selalu diberitakan oleh media massa, baik televisi maupun media massa cetak dan juga media online. Bahkan dalam sehari bisa diberitakan beberapa kali oleh satu media. Nah, pemberitaan terutama makin marak apabila terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan, entah itu menguat ataupun melemah. Kalau menguat berarti satu dolar Amerika memperoleh rupiah yang lebih sedikit, dan sebaliknya jika melemah. Nah, hari ini kita ambil contoh beberapa pemberitaan sampai kita memulai siaran ini. Salah satunya saya ambilkan dari CNBC Indonesia. Nah, CNBC beberapa menit yang lalu memberitakan bahwa rupiah menguat 0,63%, dolar turun menjadi 15.850. 5 jam sebelumnya rupiah hari ini dibayangi data inflasi Amerika Serikat. Jadi kalau dibaca beberapa jam sebelumnya sebetulnya pihak jurnalis CNBC itu mengira bahwa rupiah tidak akan menguat terlalu berarti. Ternyata baru-baru ini menguat. Nah, hari kemarin itu CNBC memberitakan rupiah gagal lanjut menguat, dolar naik ke 15.950. Kemarin memang dari pagi itu menguat, tetapi jelang sore itu menurun. Jadi ada judul berita begitu. Nah, satu hari sebelumnya lagi itu ada laporan dari CNBC yang memuat ramalan dari 7 lembaga, tapi ramalan tersebut hingga 1 bulan sampai dengan akhir tahun. Ini contoh bahwa rupiah memang, nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar Amerika Serikat selalu menjadi perhatian media. Kita ambil lagi contoh dari media lain, yaitu bisnis Indonesia ya, bisnis.com. Ini 3 jam yang lalu, bisnis mengatakan rupiah dibuka menguat ke level 15.930. Ini sesi siang ya. Lalu sebelumnya juga CNBC menginformasikan tentang beberapa nilai tukar yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Jadi antar bank itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi intinya nilai tukar pada masing-masing bank atau money changer itu dia memiliki kurs untuk membeli. Membeli artinya dia memperoleh dolar, atau dia menjual jika pihak lain membeli dolar kepada mereka. Ada margin ya di situ ya, margin jual dan margin beli. Lalu antar bank itu selisih-selisih tipis, tetapi mungkin buat para pelaku juga itu bisa menjadi perhatian karena itu diberi informasi oleh media. Nah, 4 jam yang lalu bisnis.com ini mengatakan rupiah menguat karena paginya sempat sedikit melemah. Nah, lalu juga disebut nilai tukar rupiah terhadap dolar dari pagi sudah diberitakan. Intinya bisnis ini tiap hari bisa ada 5-6 berita tentang nilai tukar. Persis seperti CNBC Indonesia tadi. Kita ambil satu lagi contoh adalah Kontan ya. Kontan lebih sedikit beritanya, sampai siang ini belum dia beritakan lagi, baru pagi tadi. Ya juga informasi tentang di satu bank, lalu ada juga soal perakiraan, dia mengutip pandangan pengamat dan seterusnya. Tapi lebih sedikit nampaknya untuk hari ini. Tetapi tiap hari selalu ada berita juga di media-media mainstream, media utama yang terkait dengan ekonomi. Sebenarnya begitu juga kita bisa lihat Kompas, bisa lihat Tempo, dan seterusnya. Nah, buat kita publik, buat pembelajar publik, sebenarnya ada cara yang lebih mudah daripada baca berita, yaitu di mesin pencarian ya. Untuk Google, itu misalnya dia memang bersumber dari Google Finance ya. Google Finance terhubung dengan sebuah piranti mereka untuk menilai kurs berdasarkan perkembangan pasar-pasar uang di seluruh dunia. Sumber lain Bloomberg ya, tapi sekali ini kita lihatkan Google saja. Nah, ini real time ya. Jadi tidak, kalau tadi berita-berita umumnya mengutip di pasar uang Indonesia yang ada sesi bukan. Kalau Google karena dunia waktunya berbeda, ini terus-menerus. Nah, ini yang terkini. Jam 7.10 ini ditambah 7 jam ya, berarti jam 2 lebih 10 menit. Kita siaran ini jam 2 lebih 12 menit. Nah, ini kita lihat
sekarang sudah 15.827. Ini saya ambil yang sehari. Jadi sehari ini ada fluktuasi, ambil satu hari ya. Nah, ini satu hari. Jadi klik satu hari, ini memang hari ini cenderungnya adalah menguat. Menguat artinya $1 memperoleh rupiah yang lebih sedikit ya. Pagi-pagi tadi masih 15.950. Sekarang sudah 15.827. Tapi ada fluktuasi di setiap jam. Kalau kita ambil 5 hari misalnya, ada fluktuasi, tapi kecenderungan yang paling kuat adalah hari ini, 2 hari ini, menguat cukup signifikan. Kita bisa juga ambil 1 bulan. Nah, ini kan. Nah, bahkan kita bisa ambil 1 tahun. Nah, kita bisa melihat trennya ya. Kurang lebih begitu ya soal nilai rupiah. Tetapi saya ingin mengingatkan kita semua, para pembelajar ekonomi, kalau nilai tukar rupiah yang bersifat harian, dan harian artinya hari itu maupun beberapa hari hingga satu pekan, itu umumnya naik turun nilai tukar rupiah terhadap dolar itu lebih merupakan akibat pelaku pasar ya, pelaku pasar yang banyak dipengaruhi oleh sentimen berita-berita lah. Misalnya ada berita positif di ekonomi global, ada berita positif di ekonomi domestik. Positif dan negatif ini dalam konteks nilai rupiah ya tentu saja. Jadi misalnya ada opini The Fed akan memangkas suku bunga secara signifikan, itu artinya suku bunga di Amerika akan diturunkan sehingga ada potensi aliran modal pergi ke negara-negara, salah satunya emerging market, sehingga rupiah secara opini, secara tadi sentimen itu bisa menguatkan. Begitu juga ketika beberapa hari yang lalu di awal bulan minggu lalu kalau tidak salah, Bank Indonesia mengumumkan cadangan devisanya meningkat signifikan dari 140 menjadi 144 miliar lebih. Itu menimbulkan sentimen positif sehingga rupiah menguat misalnya. Hal-hal seperti itulah. Tetapi kita pembelajar ekonomi ya mesti tahu bahwa dalam jangka bulanan, apalagi tahunan dan bertahun-tahun, itu sebetulnya nilai tukar itu lebih ditentukan oleh faktor fundamental. Nah, mungkin kita melihat dulu historisnya ini. Ini saya tampilkan dari tahun 95 sampai dengan sekarang. Tetapi tiap tahun itu adalah kurs pada akhir tahun ya, 30 atau 31 Desember. Jadi 30 atau 31 Desember ini kita lihat. Nah, yang sekarang tadi ini kebetulan saya ngambilnya tadi sejam yang lalu, sekarang sudah 15.800. Nah, ini kan melemah dah. Nah, dibandingkan dengan akhir tahun 2023 itu melemah. Dan ini awal Presiden Jokowi ya 2014 Desember. Ini Desember 2009 dan seterusnya. Kita bisa melihat fluktuasi ini dan itu peristiwa di tahun 97-98. Nah, hanya saja kalau tahunan itu kan hanya akhir tahun. 97 itu yang paling luar biasa. 97 dan 98 itu adalah fluktuasi harian bahkan bulanan. Jadi sempat lebih dari 16.000 ya. Tetapi kalau catatan akhir tahunnya itu cuma segitu. Karena kan di Desembernya ya, di 30-31 Desember. Nah, untuk kasus kurs resmi artinya kurs dari otoritas ya, dari Bank Indonesia, itu kita bisa masuk ke web Bank Indonesia tiap hari. Di situ tersedia untuk dolar, itu ada yang namanya kurs JISDOR ya. JISDOR itu harga spot dolar Amerika dibandingkan rupiah. Nah, pasar spot ini si Bank Indonesia memiliki teknologi ya untuk merekam seluruh transaksi di pasar uang valuta asing ya, se-Indonesia ya. Itu ada sistem monitoring valuta asing, jadi dia menentukan rata-rata dari kurs tersebut. Ada monitoringnya. Nah, jadi di pasar spot artinya pasar tunai ya, itu tersedia tiap hari. Nah, tiap hari itu diumumkan pada jam 8 pagi. Jadi hanya sekali diumumkannya. Beda loh dengan tadi kita lihat di mesin pencari tadi. Nah, sehingga yang terjadi hari ini akan muncul di besok jam 8. Tetapi pengamatannya adalah dari jam 8 sampai jam 4. Jadi operasi hari kerja ya. Rata-ratanya nanti diumumkan pada jam 16.15. Semacam itu.
Kemudian ada juga kurs transaksi Bank Indonesia. Kurs transaksi Bank Indonesia ini adalah kurs di mana Bank Indonesia membeli atau memperlakukan ya dengan beli maupun menjual. Jadi makanya ada kurs tengah di antara keduanya. Itu umumnya kurs transaksi Bank Indonesia ini yang paling relevan adalah sering terkait dengan hubungannya dengan pemerintah atau dengan bank yang bertransaksi kepada dia. Nah, itu kurang lebih kalau melihat di Bank Indonesia, tetapi nilainya tidak terlalu jauh berbeda dengan tadi yang kita bicarakan di berita-berita tadi, ada selisih ya. Kalau kita sebagai pelaku, umpama kita konsumen, mau pergi ke luar negeri atau sebaliknya datang dari luar negeri, punya duit sisa uang kertas, yaitu sesuai dengan bank tersebut. Tetapi kalau buat pelaku besar, dia ekspor atau impor, ya tagihan dia itu yang cukup besar juga berdasarkan kurs, ya berdasarkan kurs transaksi dia di bank yang bersangkutan. Nah, kita coba lihat secara secara relatif teoritis ya, di luar berita tadi. Nah, kita pemirsa mungkin sudah tahu ya bahwa dolar Amerika itu sebenarnya adalah komoditas secara analisis ya. Komoditas artinya dia diperjualbelikan. Nah, dalam konteks rupiah ya ada harganya. Itu namanya kurs. Lalu sebagaimana komoditas, dia ada penawaran dan ada permintaan. Ya, permintaan terhadap dolar ya baik karena orang untuk bertransaksi membayar impor, atau dia mau bepergian ke luar negeri, atau dia pengen nyimpen saja, kan dia ada permintaan. Lalu ada penawaran ya orang ada eksportir Indonesia yang membawa masuk duit, itu kan juga namanya penawaran. Begitu juga sebagaimana tadi kita sempat singgung sedikit, ketika pemerintah menarik atau mengeluarkan obligasi valuta asing, atau dia melakukan pinjaman kepada pihak asing mendapatkan dolar, kan menjadi penawaran dolar di Indonesia. Kira-kira begitu, penawaran permintaan. Nah, transaksi terhadap dolar itu ada yang bersifat spot itu tunai ya. Tunai itu tidak hanya semata-mata banknote uang kertas ya, tetapi bisa pada proses-proses penguangan atau pencatatan keuangan yang sifatnya seketika langsung. Disebut spot, biasanya diberi waktu sampai 1 hari ya, 1 hari kerja, 1 hari berikutnya, jadi kurang lebih begitu. Lalu ada juga transaksi yang bersifat forward, tidak seketika. Forward ini ada 2 macam, forward yang delivery dengan non delivery. Jadi kita bisa saja melakukan transaksi, terutama dalam hal ini perusahaan atau antar lembaga keuangan melakukan transaksi untuk sebulan yang akan datang, 2 bulan, 3 bulan. Jadi 1 bulan itu akan membeli, satu pihak menjadi pembeli, satu pihak menjadi penjual, lalu ditetapkan kurs, itu namanya transaksi forward. Nanti di lain kali kita akan kaji, yang penting ada spot, ada forward. Nah, itu yang tiap hari membuat tadi kurs tadi, yang kurs real time kita bisa lihat di Google Finance maupun di Bloomberg atau lembaga-lembaga yang menyediakan, atau kita melihat dalam pemberitaan atau tadi di Bank Indonesia untuk jam-jam tertentu untuk acuan biasanya di Bank Indonesia itu. Nah, itu data ya, dan saya tadi katakan fluktuasi harian atau beberapa hari itu umumnya lebih karena sentimen bukan faktor fundamental ya. Dan dalam arti sentimen itu juga ada aspek spekulasi. Spekulasi tidak lalu berarti negatif ya, tetapi ya memang orang kan memiliki hak untuk memikirkan keuntungan ataupun dia mengurangi kemungkinan rugi dia dengan memegang ataupun menjual dolar. Nah, dalam hal fundamental itu terutama sekali terkait dengan neraca pembayaran. Begitu juga dengan kelembagaan ya, bagaimana sistem devisa suatu negara, bagaimana nilai tukar, sistem nilai tukarnya semacam itu. Kalau saya ambil secara teoritis, gambarnya seperti ini kan. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah tadi sudah kita ungkap, ada penawaran, ada permintaan, ada penawaran. Permintaan itu karena membayar impor barang jasa, lalu juga ada arus modal keluar, jadi pembayaran utang luar negeri atau pembayaran bunga, pembayaran keuntungan luar negeri itu adalah permintaan dolar. Karena mau menukar rupiahnya dengan dolar.
Lalu ada juga arus penduduk Indonesia keluar. Penduduk Indonesia juga ada yang melakukan investasi keluar. Nah, yang 4 saya kasih merah, nah spekulasi di dalam dan di luar negeri. Nah, itu yang lebih banyak menentukan fluktuasinya. Kalau yang 1, 2, 3, biasanya dengan analisis time series, jarak setahun, 2 tahun, bulanan itu kelihatan rata-rata arusnya. Tapi yang nomor 4 terpengaruhi oleh sentimen-sentimen. Begitu juga dengan penawaran. Nah, semacam itu ya. Nah, di penawaran ini ada soal intervensi Bank Indonesia terutama. Jadi ketika Bank Indonesia merasa ini fluktuasi harian atau sepekan itu ini jauh sekali dari fundamental. Nah, fundamental tadi terkait dengan nanti kita jelaskan berikut. Maka Bank Indonesia bisa intervensi dengan menjual dolar dengan harga tertentu gitu ya. Nah, kemampuan intervensi Bank Indonesia ditebak dari kepemilikan cadangan devisa, posisi cadangan devisa. Kalau kita perluas lagi, kita ambil saja istilahnya faktor fundamental tadi ya. Itu faktor fundamental itu ada pasar aset. Pasar aset ini maksudnya ya terkait dengan aset Indonesia ya. Itu seperti pertumbuhan ekonomi itu kan ada produksi barang dan jasa. Ada penawaran dan permintaan aset betulan. Permintaan aset ya saham dan sebagainya. Lalu ada spekulasi dan likuiditas, lalu ada kondisi dan stabilitas politik. Sebenarnya diakui juga itu sebagai faktor fundamental ya. Tetapi ketika bicara fundamental, umumnya bayangannya adalah untuk jangka waktu yang relatif panjang, bulanan, tahunan lah. Nah, lalu ada neraca pembayaran. Ini yang dianggap sangat mempengaruhi transaksi berjalan, transaksi finansial. Nanti kita kajian tentang ini. Rejim nilai tukar, lalu posisi cadangan devisa. Ini semua mempengaruhi nilai tukar spot. Tetapi tidak hanya oleh posisi ini maupun oleh paritas. Paritas ini tingkat inflasi, perbedaan inflasi Indonesia dengan Amerika, perbedaan tingkat suku bunga relatif Indonesia dengan Amerika, baik di rate dengan the Fed rate ataupun US Treasury dengan SBN. Nah, ada paritas suku bunga ini mempengaruhi. Tetapi dari sisi proses, bisnis proses itu bagaimana sistem perbankan, bagaimana pasar uang dan pasar modal ini menyangkut kecepatan, keamanan dan seterusnya. Tetapi makin ke sini memang makin terasa bahwa transaksi pasar uang ini makin cepat, makin transparan untuk banyak pihak sehingga faktor ini untuk Indonesia sudah mulai given itu artinya ya memang sudah gampang lah begitu. Nah, kurang lebih begitu, maka izinkan saya sebagai salah seorang pengamat ekonomi menduga bahwa untuk tadi kan hari ini menguat. Untuk sepekan ke depan, mengingat baru saja kita dapat posisi cadangan devisa akibat utang luar negeri, kemudian sejauh ini tidak ada berita-berita politik yang ya meskipun ada soal pergantian ketua partai, tapi dalam konteks pasar modal itu nggak terlalu ini. Bahkan ada sentimen positif ya ketika Prabowo sebagai presiden terpilih ikut ke IKN dan seterusnya. Tetapi yang banyak berpengaruh di hari-hari ini adalah kondisi Amerika ya. Ada soal The Fed mau menurunkan suku bunga, ada ancaman resesi di Amerika dan seterusnya. Dan jangan lupa ada satu bagaimana nilai tukar dolar terhadap mata uang kuat. 6 mata uang kuat itu yang disebut indeks dolar ya. Kita juga sangat terpengaruh itu. Meskipun kadang harian ada anomali. Banyak yang menguat, kita melemah atau sebaliknya. Tetapi itulah yang banyak mempengaruhi sehingga berdasarkan itu semua kelihatannya di kisaran 15.900 sampai 16.000 itu bisa bertahan 1-2 pekan ke depan. Memang tadi sempat menguat di bawah 15.900 tapi nampaknya arahnya di kisaran 15.900. Cuma kalau konteksnya sebulan apalagi akhir tahun, saya termasuk yang berpendapat berdasar faktor fundamental kita akan ada di kisaran 16 sampai 16.300. Kecuali ada kejadian-kejadian khusus ya, seperti resesi atau krisis. Jadi menurut saya penguatan hari-hari ini itu terlalu kuat, bahkan kalau menurut saya di bawah sedikit lebih kuat dari fundamennya, sehingga dia akan mengalami adjust. Begitu pendapat saya.